Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, buat penjagaan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati pemeliharaan dan perlindungan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami naikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Sebab sungguh Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan selama-lamanya. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Kami sembah, kami sembahkan. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, Engkau Yesus Tuhan. Kami muliakan namamu, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami, Engkau selalu baik. Selamanya Kau baik bagi kami. Sebab itu kami puji-puji Engkau, kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Kami muliakan Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau.
Engkau tak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Selamanya Engkau Tuhan kami, selamanya Engkau Allah kami, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau, dahsyat Engkau. Sebab Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah yang memimpin menuntun langkah kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Bapa yang tak pernah ikat janji. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu,
Sehingga kami percaya dalam hidup ini bahwa tidak ada Allah yang seperti-Mu, yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mau mati menebus hidup kami, menghapus semua dosa-dosa kami. Bahkan Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Engkau menjawab setiap doa kami. Engkau yang melawati seluruh hidup kami. Engkau nyatakan pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami, sehingga kami aman sampai hari ini. Bahkan di tengah-tengah goncangan yang terjadi di sekeliling kami. Sebab kami percaya Engkau Bapa yang menopang kami. Engkau Bapa yang maha besar. Dan kerajaan-Mu adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Sebab itu kami mau tetap tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Kami mau terus bertekun menanti-nantikan Engkau, sehingga kami menikmati penggenapan janji firman, janji perlindungan-Mu. Bahkan ketika Engkau mengirimkan pencobaan ke seluruh muka bumi ini. Sebab Engkau satu-satunya Allah, dan tidak ada yang lain. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu mengendalikan hidup kami. Firman-Mu menguasai hidup kami. Dan kami boleh menikmati hari-hari kami bersama dengan-Mu, Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pada pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima mulai, sampai pada ayatnya yang ke-17 dengan judul perikop manusia baru. Ini untuk kedua kalinya Paulus menulis tentang manusia baru. Yang pertama dia menulis kepada jemaat yang ada di Efesus, dan kemudian sekarang kepada jemaat yang di Kolose. Ayat 5 berkata seperti ini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar lagi dari mulutmu. Nah, ini kebenaran pertama yang harus kita mengerti dan harus kita praktekkan dalam hidup ini. Nah, di sini ada dua kata yang merupakan kata perintah
Yaitu yang pertama, karena itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu. Terus yang kedua, ayat yang ke-8, buanglah semua itu. Nah, tentu kita menyadari bahwa dulu sebelum kita percaya kepada Kristus, kita adalah manusia berdosa sebagai status. Status kita jelas manusia berdosa. Karena firman Tuhan katakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi roh, jiwa, tubuh kita itu benar-benar statusnya satu, yaitu manusia berdosa. Nah, tetapi di dalam Kristus, ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita, sehingga status kita menjadi anak Allah. Status kita orang benar. Artinya esensi hidup kita, yaitu Zoe, makhluk roh, kan kita ini makhluk roh, itu kita mempunyai keselamatan, kita mempunyai hidup yang kekal, kita mempunyai Zoe. Artinya manusia kita yang sesungguhnya, yang esensi, yaitu roh kita, karena memang kita ini kan makhluk roh sebenarnya, yang mempunyai jiwa dan tinggal dalam tubuh. Nah, ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati, bahkan memberi diri kita dibaptis, maka firman Tuhan katakan, maka Roh Kudus diberikan kepada kita, diam di dalam roh kita, diam di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam diri kita, itu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan Roh Kudus itulah akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk melakukan firman. Nah, tetapi masalahnya jiwa kita dan tubuh kita itu kan masih terikat dengan yang namanya tabiat dosa. Nah, makanya di dalam Kristus, di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus, kita punya kuasa untuk seperti apa yang Paulus katakan, yaitu untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi, yang ada di dalam daging kita ini, yang ada di dalam jiwa kita, yang masih mempengaruhi pikiran, kehendak, dan perasaan kita. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati, status kita yang berubah jadi orang benar. Status kita menjadi anak-anak Allah. Tapi seperti Paulus yang pernah catat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tapi kan dagingnya ini masih terikat. Nah, bagaimana caranya supaya hidup kita benar-benar memancarkan kemuliaan Allah, memanifestasikan hidup sebagai orang benar, anak Allah. Nah, makanya kita yang harus mematikan dan membuang semua tabiat dosa itu. Jadi bukan satu paket ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati, hidup kita langsung otomatis jadi kudus, jadi benar seutuhnya. Enggak, Bapak Ibu. Dan caranya adalah sederhana, yang seperti saya katakan berkali-kali. Caranya sederhana, yaitu lakukan firman Tuhan. Karena ketika kita lakukan firman Tuhan, sesungguhnya otomatis, maka firman itu keluar dalam hidup kita, dan itu mematikan semua perbuatan daging. Tentu sederhana yang berkali-kali saya katakan, waktu firman Tuhan mengajar kita sabar, kita praktek sabar, maka otomatis yang namanya kemarahan, geram, itu akan hilang. Ketika kita melakukan firman yang mengajar kita untuk jujur, dan kita berlaku jujur karena kita taat lakukan firman, otomatis tukang tipu, tukang bohong itu akan mati dan kita buang. Makanya sekali lagi, seperti statement yang sering kita dengar,
firman Tuhan itu bukan cuma sekedar kita kuasai, bukan sekedar kita hafal, tapi firman Tuhan itu yang harus menguasai hidup kita. Artinya kita taat, dengar dan lakukan apa yang firman Tuhan katakan, maka otomatis perbuatan-perbuatan daging itu akan tanggal dalam hidup kita dan kita buang. Waktu kita belajar melakukan firman Tuhan, yaitu mengampuni, maka tentu kebencian, dendam, kesumat itu akan terbuang dari hidup kita. Waktu kita belajar melakukan firman Tuhan yang itu mengasihi, maka otomatis kebencian itu akan terbuang. Jadi bagian kita adalah melakukan firman. Jadi bukan berarti waktu cuma sekedar kita berdoa, terus hidup kita dikuduskan, dibenarkan, terus otomatis hidup kita jadi baik dan benar. Enggak, sekali lagi. Waktu kita percaya kepada Yesus, status kita yang jelas, yaitu anak Allah, orang benar, orang kudus. Tapi sekali lagi ingat, jiwa dan tubuh kita itu kadang masih terikat dengan yang namanya tabiat dosa. Keinginan, kehendak, perasaan. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, iblis masih terus berusaha mengintimidasi. Iblis masih terus berusaha untuk kembali menguasai hidup kita seutuhnya di dalam dosa. Tapi sekali lagi, kenapa Paulus bisa nasihatkan jemaat di Kolose? Karena itu buanglah, karena itu matikanlah. Kita yang disuruh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah diberi kuasa, yaitu Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita. Dan sekali lagi firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Jadi mengapa berkali-kali saya katakan ujung-ujungnya pesan saya adalah 4M Bapak Ibu. Terima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, membagikan firman. Maka otomatis hidup kita semakin hari akan semakin serupa dengan Kristus. Firman Tuhan katakan memang dulu memang kita juga melakukan hal-hal yang Paulus sebutkan, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Terus kita dulu adalah orang-orang yang pemarah, geram, penuh dengan kejahatan, suka fitnah, terus kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Ketika kita memperkatakan perkataan firman, maka otomatis bukan perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Nah, jadi pagi hari ini firman Tuhan yang pertama meneguhkan, engkau punya kuasa atas hidupmu. Engkau punya kuasa untuk mematikan keinginan dagingmu. Engkau punya kuasa untuk mengalahkan keinginan, kehendak, dan perasaanmu. Taruh semua di bawah kendali firman Tuhan. Paulus mengajar kita untuk melatih diri kita. Seperti contoh saya katakan, bagaimana kita bisa sabar, kita harus latihan. Gimana caranya latihan? Setiap pagi setelah koram deo, Bapak Ibu boleh ambil waktu sejenak renungkan. Siapa orang atau situasi apa yang sering membuat kita akhirnya nggak sabar, marah-marah. Udah bayangin, terus praktekkan, iya nanti kalau ngadepin situasi seperti itu, aku akan tetap sabar, aku akan tetap tenang, aku nggak akan mencak-mencak. Nanti kalau aku ketemu si A ini yang selalu bikin aku marah, aku akan tetap tersenyum, aku akan tetap tenang, aku akan tetap berkata-kata lembut. Nah itu namanya latihan Bapak Ibu setiap hari. Bukan waktu sudah ngadepin situasi, sudah ngadepin orang tersebut, baru mau latihan belajar firman. Nah, sudah terlambat Bapak Ibu. Nggak ada prajurit yang belajar menembak. Itu waktu perang. Justru nggak dalam keadaan perang, di situ dikasih gambar seperti manusia, dikasih sasaran tembak. Dia latihan terus tembak. Oh nanti kalau ada orang yang bentuk manusia, kan bentuknya seperti itu, tembak. Nah, itu namanya latihan, belum berlangsungguhan, belum menghadapi yang sesungguhnya. Nah, itu namanya latihan, Bapak Ibu. Makanya setiap hari latihan, itu contoh. Atau kita masih terikat dengan suka menipu. Ya, kita
renungkan, kita latih. Nanti kalau aku dalam keadaan kepepet sekalipun, aku akan tetap berkata jujur, aku nggak akan menipu. Nanti kalau aku dalam situasi kepepet, aku nggak akan berkata bohong, aku akan tetap berkata apa adanya. Nah itu dilatih, sehingga ketika menghadapi situasi yang benar-benar kepepet, apa yang kita latih itu akan muncul Bapak Ibu. Nah itu praktek hidup kekristenan, sangat sederhana sesungguhnya. Walaupun memang butuh waktu, proses, latihan terus-menerus. Nah tentu contoh-contoh lain nanti Bapak Ibu boleh cerita. Bapak Ibu bisa menang menghadapi satu situasi, dalam kondisi apapun, praktek firman Bapak Ibu nanti bisa saksikan. Karena saya percaya sekali lagi Bapak Ibu sudah jauh berubah dibanding 10 tahun yang lalu. Sudah berubah dibanding 5 tahun yang lalu. Kenapa bisa berubah? Saya percaya karena firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Ketika kita taat lakukan firman Tuhan. Nah ayat berikutnya katakan seperti ini, ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah ini yang firman Tuhan ingatkan sekali lagi. Kita ini sudah menanggalkan manusia yang lama dan sudah mengenakan manusia yang baru. Makanya kenapa setiap hari kita harus pikul salib sangkal diri. Setiap hari kita harus mengingat dan memaknai baptisan itu. Jadi baptisan itu bukan syarat untuk kita masuk surga. Baptisan itu bukan syarat untuk kita menerima anugerah hidup kekal. Karena syarat untuk kita menerima anugerah hidup kekal itu cuma satu, percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tapi kenapa orang yang mengaku di mulut, percaya di hati, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu harus memberi diri dibaptis? Karena itu sebuah peneguhan, sebuah makna yang harus diingat di sepanjang hidupnya. Bahwa dia sudah mati bersama dengan Kristus, dikubur bersama dengan Kristus, dan bangkit bersama dengan Kristus. Itu makna baptisan yang harus kita pahami, kita hayati, menjadi pedoman dalam hidup kita. Sehingga setiap hari kita bisa mematikan, menanggalkan, membuang manusia lama kita. Karena kita ingat, oh enggak, Harry tukang tipu, Harry tukang marah, Harry tukang bohong, Harry tukang apa lagi, itu sudah mati. Sudah dikubur bersama dengan Kristus. Yang ada sekarang Harry yang sabar, Harry yang lemah lembut, Harry yang jujur, Harry yang apa adanya, Harry yang rendah hati. Nah itu yang harus direnungkan dan dipraktekkan setiap hari. Karena sekali lagi kita sudah menanggalkan manusia lama serta mengenakan manusia baru. Yang firman Tuhan katakan apa? Yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Mari dari hari ke hari hidup kita dibaharui terus oleh firman dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi perbedaan kita bukan lagi dibatasi oleh status sosial, latar belakang, bukan. Kerohanian kita jelas cuma satu, karena keserupaan dengan Kristus. Bukan karena kita rajin ke gereja, kita lebih rajin baca Alkitab, kita lebih rajin ikut koram deo, kita lebih rajin memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan. Itu adalah side impact, itu adalah dampaknya sesungguhnya. Bukan itu menjadi ukurannya. Karena ada begitu banyak orang yang rajin ke gereja belum tentu karena mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti rajin beribadah. Ada orang yang bisa memberi tapi belum tentu itu karena murah hati. Tapi orang yang murah hati pasti akan suka memberi.
Nah, jadi bukan ukuran-ukuran status sosial yang membedakan kerohanian kita, tapi keserupaan dengan Kristus yang semakin nyata yang dipraktekkan dalam hidup kita. Itu ukurannya. Makanya dikatakan tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Patokannya jelas. Bukan yang satu karena hebat berbahasa roh, lebih banyak doa berbahasa roh, lebih rohani. Bukan itu ukurannya Bapak Ibu. Tapi ukurannya apakah karakter Kristus itu nyata dalam hidupmu. Ayat berikutnya dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini ayat yang akan kita belajar 2 bulan ke depan, November sampai Desember. Kita akan belajar dari ayat-ayat ini, khususnya tentang kemurahan hati. Ayat 13 katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hidupmu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini yang harusnya setiap hari kita lakukan. Mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, suka mengampuni, bukan dendam, karena kita juga sudah diampuni, terus mempraktekkan kasih. Nah, itulah sesungguhnya yang harus kita lakukan. Karena seperti yang saya katakan di awal, ketika kita mempraktekkan firman, mempraktekkan apa yang dicatat dari ayat-ayat yang ke-12 ini, ya udah otomatis perbuatan daging kita dibuang, ditanggalkan. Makanya semua harus dari dalam. Jangan lagi hidup kita ini dipengaruhi bahkan dikendalikan oleh keadaan dari luar. Seperti contoh berkali-kali saya katakan, saya kalau tanya orang, kenapa sih kamu marah? Ya sih Pak, gara-gara dia sih Pak. Ya inilah keadaan ini Pak. Terus saya bilang, marah atau tidak marah, itu keputusan ada di tangan kamu. Masa hidupmu diatur oleh keadaan yang terjadi di sekelilingmu? Masa hidupmu diatur oleh perkataan orang lain? Kita punya kuasa. Ada Roh Kudus yang lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini, yang memampukan kita menguasai diri kita, mengendalikan diri kita, karena kita ada di bawah kuasa dan kendali firman. Bagian kita ini cuma tunduk dan taat. Kita sudah diberi kuasa. Karena itu matikanlah, buanglah, terus kenakanlah manusia baru. Nah, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini bagi Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya meneguhkan, saya percaya ketika Bapak Ibu merenungkan hidup Bapak Ibu, bandingkan 10 tahun yang lalu, itu pasti beda Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti akan semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari akan semakin serupa dengan Kristus. Dan nasihatnya adalah terus lakukan. Yaitu setiap hari mematikan perbuatan daging. Setiap hari membuang, menanggalkan manusia lama. Manusia lama apa yang masih terkadang mengikat hidup kita? Gak ada cara lain selain kita melakukan firman. Yang seperti saya katakan tadi, kalau engkau masih marah-marah, gampang. Prakteklah firman Tuhan. Sabar, lemah lembut, menguasai diri. Kalau engkau masih suka menipu, contohnya, belajarlah untuk belajar jujur apa adanya. Hidup ini jangan ada apa-apanya. Hidup saja jujur apa adanya, terbuka. Dan masalah-masalah yang lain.
Karena hanya kita pribadi yang tahu, manusia lama mana yang masih begitu mengendalikan dan menguasai hidup kita. Tapi satu hal lagi yang saya katakan, kita punya kuasa atas hidup kita. Karena kita ada di bawah kendali Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan bagaimana Bapak Ibu mengalami perubahan, boleh bersaksi Bapak Ibu. Oke, ada yang mau cerita? Willy mau cerita? Atau Denny mau cerita? Belum, Oke, Pak kalau Heri. ya silakan. Ya, belum nanti dulu. Oke. Nanti next time ya, Will ya. Ya, oke. Oke, kalau gitu saya serahkan kepada Bapak Joni. Ya, shalom semuanya. Yo, shalom. Kalau udah ada yang mau nambahkan lagi, kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Setiap hari kami boleh Tuhan bersekutu, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bila Tuhan, kebenaran firman-Mu semakin hari membentuk kami menjadi manusia-manusia yang baru, Tuhan. Semakin hari disempurnakan seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau semakin hari semakin memakai dan mengurapi dia, Tuhan. Terus memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, Tuhan. Lewat hidup mereka boleh banyak, semakin banyak orang mengenal Engkau, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua pagi hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Biar kami Tuhan terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sehingga lewat hidup kami makin banyak orang mengenal Engkau, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat Desi, Tuhan, anaknya Ko Daniel, Tuhan, yang rencana sore ini akan melakukan sesar, Tuhan. Kasih sesar, Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin, dan Tuhan urapi. Engkau berkati setiap dokter-dokter yang menangani sesarnya, Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau menyertai Bapa. Kami percaya kuasa-Mu, Tuhan, semua akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus, di pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan damai sejahtera-Mu buat bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Engkau berikan keamanan dan kesejahteraannya, Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, Tuhan, para gubernur, bupati, dan wali kota, Tuhan, dan seluruh jajarannya, Tuhan. Kau menaruhkan mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka memimpin bangsa kami ini dengan benar, Tuhan. Kami juga bersyukur, Tuhan, buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Biarlah itu semua boleh dikelola oleh pemerintahan kami untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Heri tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur sekali lagi buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya di dalam Kristus kami punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa apapun yang dalam dunia ini. Kami punya kuasa untuk mengendalikan hidup kami, tidak lagi diikat oleh tabiat dosa,
tapi kami hidup melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Orang-orang di sekeliling kami melihat, merasakan kemuliaan Kristus nyata dalam hidup kami. Dari perkataan kami, dari perbuatan kami, dari cara bisnis kami, cara kerja kami, bahkan di dalam seluruh aspek hidup kami. Kami mau bersama-sama terus bertumbuh ke arah Kristus. Kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Engkau ditinggikan dalam hidup kami, dan Kau menarik semua orang datang kepadamu melalui hidup kami. Tuhan, kami bersyukur buat hari baru yang penuh berkat ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, roh, jiwa, tubuh kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-malaikat tempat tinggal kami menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Bila tangan kuasa-Mu menyertai kami, memberkati kami, dan membuat kami berhasil di dalam setiap apa yang kami kerjakan yang seturut dengan firman-Mu. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.